Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba terbaik adalah mimpi setiap orang. Impian setiap orang tua pasti ingin putra-putrinya menjadi putra-putri yang terbaik, yang sukses di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kuntum khairu ummah. Dulu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik, yaitu umat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tetapi para mufassirin menafsirkan kata-kata kuntum di sini bermakna sirtum atau asbahtum atau asbahtum. Artinya kita semuanya bisa menjadi umat yang terbaik, bisa menjadi manusia yang terbaik asalkan syaratnya kita penuhi. Dalam ayat ini syarat menjadi umat yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa memiliki jiwa pendakwah, memiliki jiwa yang senantiasa mencegah kemunkaran dan menyuruh terhadap kebaikan, terhadap hal-hal yang ma'ruf. Peluang untuk mencapai dan menjalankan syarat menjadi umat yang terbaik sangat terbuka lebar. Mulai dari pribadi kita sebagai seorang pribadi muslim, tentunya dalam keseharian kita sering dihadapkan terhadap rasa malas. Oleh karenanya kita harus melawan rasa malas itu dalam bentuk mencegah daripada kemunkaran dan menyuruh diri kita untuk senantiasa rajin beribadah dalam bentuk memerintah diri kita terhadap hal-hal yang ma'ruf. Kemudian ketika kita sebagai seorang kepala keluarga di rumah, kita pun dihadapkan bagaimana anak-anak kita yang malas belajar, kita bisa mencegah mereka untuk tidak malas dan senantiasa menyuruh mereka untuk rajin beribadah, rajin belajar untuk masa depan mereka. Di lingkungan kita pun demikian, di masyarakat banyak sekali kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu semuanya adalah peluang bagi kita, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah bagaimana kita menjadi hamba yang terbaik, menjadi umat yang terbaik adalah senantiasa tu'minuna billah, senantiasa menghadirkan keimanan yang shadiq, keimanan yang tulus, keimanan yang benar-benar berasal dari hati kita yang terdalam, bahwa kita memang betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul percaya bahwa Allahus Samad, bahwa Allah satu-satunya yang maha tempat kita untuk bergantung kepada Allah. Allah adalah satu-satunya harapan kita. Saat kita bergantung kepada makhluk, tentunya itu semuanya akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi manakala kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah hanya tempat bergantung buat kita, maka disitulah rasa bahagia itu akan senantiasa hadir, rasa tenang akan senantiasa hadir menghiasi diri kita. Oleh karenanya syarat yang kedua ini adalah sangat penting. Bagaimana kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang betul-betul beriman kepada Allah, kita betul-betul percaya kepada Allah, kita betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung kita bersama, tempat bergantung kita bersama. Saat kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di dunia dan di akhirat, maka syarat kedua ini harus kita penuhi. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita senantiasa menyuruh umat manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemunkaran. Dan yang kedua adalah senantiasa menghadirkan keimanan yang jujur, keimanan yang benar, keimanan yang betul-betul berasal dari dalam hati kita semua, bahwa kita betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita. Mari kita sama-sama buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari betul-betul kita persembahkan kepada Allah bahwa kita memang layak untuk disebut menjadi hambanya yang terbaik, hamba yang senantiasa menjadikan keimanan menjadi parameter. Dan bulan Ramadan adalah wasilah, sarana yang Allah berikan kepada kita. Banyak hamparan-hamparan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk banyak beribadah secara maksimal, banyak membaca Al-Quran secara maksimal, banyak membantu orang dengan maksimal,
memanfaatkan waktu-waktu malam untuk bermunajat dan berdoa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir, dan Allah tulis kita menjadi hamba-hamba yang sukses, hamba-hamba yang bertakwa dengan menjalani sekolah di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.